Ya pemirsa, Komisi Yudisial telah memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur untuk diberhentikan. Ya, ketiga hakim tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan melanggar kode etik serta pedoman perilaku hakim. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, KY mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi KY, dinyatakan bahwa ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Itulah yang menurut pertimbangan dari kami bahwa itu merupakan pelanggaran sanksi berat sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dengan melalui majelis kehormatan hakim. Sebelumnya, putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, menuai polemik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan tidak adil untuk keluarga korban, hingga membuat Komisi Yudisial memeriksa ketiga hakim dalam perkara tersebut. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas terkait hal ini, kami sudah tergabung bersama Kasih Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana dan juga ada kuasa hukum keluarga Dini Sera Afrianti Dimas Yemahura yang nanti akan bergabung sesaat lagi. Ya. Tapi kita sapa terlebih dahulu Pak Putu Arya. Selamat pagi Pak Putu Arya. Pak Putu Arya, kami belum mendengar suara Anda. Mungkin bisa dinyalain Pak? Mungkin termute. Ya, selamat pagi Mbak Arista dan Mas Togi. Baik. Baik, selamat pagi Pak Putu Arya. Pak Putu Arya, ini saya mau tanya nih perkembangan kasus perkembangan kasasi dari Ronald Tanur seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Arista. Untuk perkembangan saat ini pada tanggal 27 ya. Ya, 27 Agustus. Ya, Agustus 2024. Untuk perkembangan memori kasasi sudah kami layangkan ke Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Agustus 2024, Mbak. Jadi sudah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, kemudian seharusnya sudah diteruskan ke Mahkamah Agung untuk segera digelar dan dilaksanakan persidangan untuk penanganan perkara Gregorius Ronald Tanur ini, Mbak. Seperti itu. Baik. Ya, Pak Putih, ini terkait mungkin Ronald Tanur sendiri kan memang sudah dinyatakan bebas ya. Apakah dia ini diperbolehkan, ini bagi orang awam ya, diperbolehkan untuk berpergian ke luar negeri kah? Atau tetap harus ada semacam mungkin peraturan harus tetap ada di dalam negeri? Karena kan memang kasus ini kan akan naik banding, Pak Putu. Iya, untuk kasus ini karena putusannya adalah bebas kemarin, kami langsung menyatakan sikap untuk kasasi dan tentunya tidak melalui banding, Mas. Jadi kami langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan itu nanti untuk terhadap untuk terdakwa ini nanti sudah kami lakukan cekal juga. Sudah kami lakukan cekal pada 3 minggu yang lalu ya, dan itu sudah kami koordinasikan juga melalui Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Dan tentunya seharusnya bagi terdakwa sendiri ini sudah tidak memungkinkan untuk bisa bepergian ke luar negeri. Nah, untuk selanjutnya nanti kami tetap memonitor, Mas, melalui imigrasi juga akan bekerja sama berkoordinasi
Untuk paspor yang bersangkutan juga sudah kami mintakan untuk tidak bisa digunakan untuk bepergian ke luar negeri, seperti itu Mas. Baik Mas Putu Arya, berarti saya konfirmasi, berarti walaupun sudah divonis bebas, tapi karena ada kasasi, tetap ya pencekalan itu diselenggarakan. Maksudnya untuk Ronald Tanur memang tidak diperbolehkan keluar negeri. Pak Putu Arya, selain itu, apakah masyarakat ini bisa mengetahui kira-kira kapan sih sidang kasasinya ini akan digelar, Pak? Kalau untuk kasasi nanti bisa langsung ke ini Mbak, bisa ditanyakan langsung ke Mahkamah Agung mungkin ya. Untuk pendaftarannya memang sudah kita daftarkan sejak tanggal 16 Agustus yang lalu, dan tentunya nih kita tidak tahu nanti berapa lama nanti akan digelar di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan bisa sesegera mungkin dan bisa mendapatkan keputusan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh keluarga korban dan juga masyarakat Indonesia secara seluruhnya, seperti itu. Ya, Pak Putu Arya, ini terkait mungkin juga para hakimnya juga. Apakah para hakimnya akan menjadi orang yang samakah atau berbeda nantinya? Kalau di Mahkamah Agung tentu majelis hakimnya berbeda kan nanti Mas. Di sana kan nanti ada ditunjuk kembali oleh Mahkamah Agung tentunya. Kalau yang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin kan itu adalah judek fakti, yaitu yang memeriksa fakta-fakta persidangan sesuai dengan pembuktian yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, sedangkan nanti yang di Mahkamah Agung adalah judek yuris. Ya, judek yuris ini adalah nanti beliau yang akan memberikan putusan apakah ini nanti penerapan hukumnya sudah sesuai, apakah ada kekhilafan dari hakim atau nanti akan diambil alih oleh judek yuris ini sebagai yang akan memberikan keadilan bagi sesuai dengan fakta-fakta yang akan disampaikan oleh kami dalam memori kasasi yang telah kami formulasikan, seperti itu Mas. Pak Putu Arya, terakhir menurut Anda ini kans kasasi ini dikabulkan seberapa besar? Kami sangat optimis untuk kasasi kami ini sudah kami lakukan gelar juga secara berjenjang melalui Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dan tim Jaksa Penuntut Umum. Sudah kami gelar juga di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan kami sudah menerima masukan-masukan maupun saran-saran yang tentunya kami sangat yakin ini akan berhasil dan tidak akan yang Gregory Ronald Tanur ini tidak akan bebas dan tentunya akan mendapatkan pidana badan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu Arya Wibisana selaku Kasih Intelijen Kejari Surabaya atas waktunya Pak. Terima kasih banyak terus Bapak. Untuk kasus ini Pak ya. Salam sehat Pak. Salam sehat Pak Putu. Terima kasih Mbak Narisa dan Mas Togi.